Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 4 Februari. Saya berada di Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Gunung Sindoro ini ketinggiannya 3126 meter di atas permukaan laut. Saya berada di perutnya Gunung Sindoro. Ini ada di ketinggian 2100. Jalur pendakian yang rencananya akan dibuka sebagai jalur resmi. Judul kita hari ini adalah pemimpin yang terus terang. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, bab 2 ayat 14. Para kader, integritas Paulus membuatnya berani menegur Petrus yang sama-sama dalam satu tim kepemimpinan bersamanya di depan beberapa orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dia menegur Petrus karena tidak konsisten sebagai pemimpin Kristen. Di satu pihak dia duduk makan bersama orang yang tidak bersunat, orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi di sisi yang lain dia menghindari orang bersunat ketika bersama-sama dengan orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi yang lain. Dan Paulus mengajarkan kita cara mengkritik yang benar. Perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, periksalah motif Anda. Tujuan Anda adalah menolong, bukan menghina orang. Yang kedua, pastikan bahwa isu yang akan dibahas betul-betul isu yang perlu dikritik. Yakinkan diri Anda bahwa benar-benar isu itu perlu dibahas. Jangan mengada-ada. Yang ketiga, spesifik. Jangan samar-samar. Sebutkan masalahnya dengan jelas. Yang keempat, jangan merendahkan orang. Tunjukkan bahwa Anda memang menghargai orang itu. Yang kelima, jangan tunda hal yang harus dikritik. Bertindaklah sekarang kalau masalahnya besar. Yang keenam, lihat diri Anda dan lihat orang lain. Keluarkan balok yang ada di mata Anda sebelum Anda mengeluarkan selumbar di mata sesama. Yang ketujuh, yang terakhir, akhiri kritik Anda dengan dukungan. Gunakan kata-kata yang positif. Para kader yang saya banggakan, hari ini kita belajar 7 hal sederhana dari Paulus untuk kita supaya kita berani menyampaikan kritik kepada saudara kita yang sedikit keliru atau sedikit lupa dengan tujuannya. Paulus mengkritik Petrus karena tidak konsisten pada satu ketika. Apakah Paulus tidak pernah bersalah dan Petrus bersalah? Tidak juga. Semua orang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi pada saat ini kita diajarkan Paulus untuk berani mengkritik walaupun Kefas atau Petrus yang menjadi pemimpin para rasul pada saat itu adalah orang yang dituakan. Saudara-saudara, Paulus berani mengatakan itu karena dia punya integritas. Dia tahu kalau dia tidak melakukan itu, organisasi atau gereja ini akan terganggu. Terganggu karena ada pembiaran terhadap kebiasaan yang kurang baik. Paulus mengajarkan kita untuk berani menyampaikan hal-hal kritik-kritik kepada siapapun, bahkan kepada pemimpin kita. Dan Petrus dengan sangat rendah hati mau menerima kritik itu dan memperbaiki dirinya. Jadi tokoh, menjadi pondasi, menjadi tiang gereja bersama Paulus. Intinya 7 hal sederhana tadi haruslah ada pada setiap orang yang mau mengkritik. Kalau orang mau mengkritik, dia harus bisa menghargai orang lain. Dia tidak melihat selumbar di mata sesama, sementara balok di matanya sendiri. Dia harus bersihkan dulu dirinya, baru dia bisa menegur orang lain. Kalau kita mau mengkritik orang lain, masalahnya harus betul-betul jelas. Isunya betul-betul isu yang perlu dibahas, bukan isu yang sederhana yang tidak perlu dibahas. Dan yang paling penting dari semuanya, tadi yang pertama, periksa motif Anda. Apakah Anda betul-betul mau menolong orang dengan kritik itu atau hanya mau menghina dia? Kalau Anda hanya mau menghina, lupakan, jangan pernah mengkritik orang. Saudara-saudara, hari ini kita belajar agak keras,
Dan semoga pelajaran keras ini bisa kita camkan dalam diri kita dan kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Selamat bagi Anda semua yang terus mau belajar dan berlatih. Para kader, pertanyaan kita hari ini, apakah Anda perlu bicara terus terang sebagai pemimpin? Dan bagaimana Anda melakukannya? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.